Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin pendengar Kultum Ramadan Al-Azhar dimanapun Anda berada. Sahabat kita adalah cerminan diri kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyangdur ahadukum man yukhallil. Seseorang itu tergantung pada agama temannya, maka hendaklah ia memperhatikan siapa yang ia jadikan teman dekatnya. Di lain kesempatan, Rasulullah juga pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa pergaulan yang soleh dan buruk itu bagaikan pergaulan dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Dengan penjual minyak wangi, antara dia memberikan minyak wangi atau kita membeli darinya, atau setidak-tidaknya kita akan mencium bau wangi dari dirinya. Dengan pandai besi, jika pakaian kita tidak terbakar, maka setidak-tidaknya kita mencium bau buruk dari dirinya. Pergaulan yang baik, jika orang tersebut tidak memberikan pelajaran pada kita, maka kita bisa mengambil pelajaran dari dirinya. Atau setidak-tidaknya kita bisa tahu seperti apa itu amal yang baik. Sedangkan pergaulan yang buruk, jika kita tidak ikut dalam pergaulan yang buruk itu, dalam aktivitas yang buruk itu, maka setidak-tidaknya kita menyaksikan dan tahu amal buruk yang terjadi di hadapan kita. Hadirin para pendengar yang mulia, persahabatan bukanlah hanya sekedar bercengkrama, berkumpul, atau saling membayar makan dan minum di tempat minum kopi. Jika itu saja makna dari persahabatan, maka para pencuri, penjarah itu pun bukan main erat persahabatannya. Jika salah satu di antara mereka tertangkap masuk penjara, maka yang lainnya akan mengurus keluarga yang ditinggalkan. Akan tetapi persahabatan lebih dari itu. Persahabatan yang tulus adalah untuk memperluas tujuan hidup, mendekatkan dan saling memahami, sehingga menentramkan pada kejadian dan saat-saat yang lain. Apabila seseorang musuh berlaku buruk pada orang tersebut, maka sang sahabat akan menceritakan keburukan-keburukan musuh tersebut sehingga sang sahabat merasa hatinya tenang. Di lain waktu, maka sahabat pula akan menceritakan dengan jujur dan tulus kesalahan-kesalahan yang dimiliki. Jika keburukan itu diceritakan oleh musuh, mungkin keburukan itu akan terus berlanjut. Akan tetapi jika keburukan itu yang menyebutkan adalah sahabat, maka insya Allah yang bersangkutan akan cenderung untuk ke jalan taubat. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu persahabatan harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, harus berdasarkan kesamaan perasaan yang diikuti dengan akal. Kesamaan perasaan dan cita-cita ini tidak cukup. Jika hanya berdasarkan perasaan cita-cita, maka para pencuri, penjarah, penjahat pun punya cita-cita yang sama. Akan tetapi mereka didorong dan dibimbing oleh hawa nafsu. Akan tetapi persahabatan yang tulus, ikhlas, dan murni adalah persamaan cita-cita yang dikawal dengan akal. Ini seperti apabila kita akan memilih untuk pasangan hidup. Terkadang orang itu menikah dengan bukan perempuan yang dicintainya, akan tetapi menikah dengan perempuan atau laki-laki yang dianggapnya pas
yang dianggapnya cukup dan bisa menjadi teman selama hidupnya. Hadirin, sebagaimana yang disebutkan oleh Buya Hamka dalam bukunya Falsafah Hidup, ada 10 hal ciri sahabat sejati. Tapi dalam keadaan ini, saya hanya akan menyampaikan 4 saja, sehingga persahabatan itu bisa menjadi kekal. Yang pertama, harus dipahami bahwa kita itu bersahabat dengan manusia, bukan dengan malaikat. Sehingga apabila kita ingin mencari sahabat yang tidak punya satupun kesalahan, maka sahabat kita akan terus berganti-ganti, akan terus mencari penggantinya hingga kemudian tidak ada satupun yang didapatkan. Yang kedua, antara sahabat ini haruslah rela saling berkorban dan saling memberi, bukan cuma salah satu saja yang memberi dan salah satu saja yang menerima. Yang ketiga, sahabat ini haruslah dia bisa tabah dengan sikap sehari-hari yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Bila kita berlaku yang buruk-buruk, dia tidak cepat marah. Namun apabila telah datang angin segar, dia memberikan nasihat-nasihat kepada diri kita dengan tulus dan jujur. Yang keempat, syarat untuk menjadi sahabat sejati yang kekal dan panjang umurnya adalah adanya ketulusan. Dan tidak ada maksud di belakang persahabatan tersebut. Hadirin para pendengar video Kultum Al-Azhar, mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjadi sahabat yang baik dan selalu berkumpul dengan sahabat yang baik agamanya, sehingga tidak ada yang kita dapatkan kecuali cermin-cermin diri kita sendiri yang baik dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.